Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Sakniki kita pun kepanggih kalih bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah niki bulan istimewa nggih Bapak Ibu nggih. Maka disunnahkan memperbanyak amal-amal soleh, khususnya di 10 hari pertama. Memperbanyak puasa sunnah bagi yang sanggup, memperbanyak zikir termasuk takbir, tahmid, tahlil, tasbih, kemudian memperbanyak apa meleh? Baca doa boleh, kemudian memperbanyak ngaji kayak gini, maos Quran, maos kitab, infak, sodakoh, pokoknya disunahkan memperbanyak amal soleh. Alhamdulillah malam ini kita pas bulan Dzulhijjah memasuki pembahasan baru. Nggih menika masuk ke al-bab ats-tsani, bab kedua nggih menika asas al-asalib al-fikriyah al-mu'athirah fi aqlid tifo. Ini adalah metode-metode dasar yang berkaitan dengan fikriyah, mempengaruhi ya pola-pola pemikiran atau pola-pola pikiran untuk mempengaruhi anak. Dados biar anak niku wenten bekase khususipun babagan akal anak. Dados ada fikriyah, ada akal, ada akal. Akal niku napa ya Bapak Ibu? Akal niku barang nopo fungsi? Fungsi nggih. Jadi akal itu bukan barangnya. Kalau kita mengecek di Quran, semua ayat berkaitan dengan akal itu mengarah kepada fungsi yang baik, yaitu fungsi jantung hati, qalbun, maupun nanti sebagian ulama juga fungsi otak, dhimaq. Maka yang dimaksud di sini adalah bagaimana agar anak itu memiliki pola pikir yang sehat, yang benar, yang tepat. Nanti kita lihat contoh-contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, metode-metode mendasar untuk mempengaruhi cara berpikir dan akal anak ini nanti wonten 6 nggih. Asasnya, dasarnya itu ada 6. Yang pertama riwayatul qasas, ya, meriwayatkan kisah, baik menceritakan atau membacakan. Maksudnya membacakan itu momenipun jenengan enten buku, enten kitab, lalu dibacakan kepada anak. Niku nggih bisa, atau langsung cerita tanpa buku. Ini nanti yang akan kita bahas malam ini. Yang kedua niku al-khitab al-mubashir. Wah, nanti kita bahasan mawon gini pelan-pelan nggih. Pokoknya ada 6 cara mempengaruhi pemikiran anak, akal anak, agar cara berpikir anak niku sehat, bukan soak, bukan rusak gitu nggih. Kan kadang kalau anak niku cara berpikirnya soak niku kayak aki soak, rusak itu dianggap keren. Mabuk dianggap keren, berani kalih tiang sepuh dianggap keren. Terus mau mulai pacaran dianggap keren. Itu karena sudah soak, karena sudah rusak, karena sudah mafsadat. Nah, ini perlu kita waspadai dan kemudian kita ingatkan anak-anak kita. Carane pripun untuk mempengaruhi akal anak ini yang mendasar dan disebut pertama oleh Dr. Aswaid adalah riwayatul qasas, ya, menceritakan atau meriwayatkan kisah-kisah. Riwayatul qasas litifli wa qiraatihi laha, meriwayatkan kisah-kisah kepada anak lalu
dan membacakan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada catatan penting dari Dr. Aswaid. Kisah itu punya peranan penting dalam menarik perhatian anak. Jadi kalau nggak usah anak kecil nggih Bapak Ibu nggih, tiang sepuh mawon nek diceritani nggih remen. Jadi kalau ada cerita itu anak lebih suka. Dan itu membantu anak memiliki pola pikir. Makanya Bapak Ibu tolong jangan biasakan anak dengar baca cerita fiksi. Karena kalau cerita fiksi harus kita cek dulu niki bener napa mboten. Nah, daripada jenengan bingung iki bener apa ora, mending pados ingkang sahih. Cari kisah-kisah yang sahih, yang benar-benar terjadi. Nek mungkin anak diceritani kancil nyolong timun, kinten-kinten anaknya pengen dados sinten? Kancil. Kerjaane nopo? Makanya ada yang guyoni, tapi menurut saya benar karena ada risetnya. Kenapa kok mohon maaf nggih sebagian orang Indonesia ini kok perilakunya kayak kancil? Korupsi, ngapusi gitu nggih. Ya karena tumbuh dari kecil cerita kancil. Jadi bayangannya, wah enak ya jadi kancil, maling, korupsi, nyolong, tapi enggak dihukum. Akhirnya banyak orang naudzubillah min dzalik, ada yang dapat kedudukan, ada yang bisnis, ada yang jadi pendidik bahkan, tapi hobinya ngajari nyolong atau malah nyolong, menganggap mencuri itu enggak dosa. Padahal kalau hukumnya jelas, kalau dia sadar mencuri di dunia saja dipotong tangannya, apalagi besok di akhirat. Jadi mencuri itu buruk, hukumannya berat, apalagi besok di akhirat. Cuma karena dengernya itu kancil mencuri timun, bisa memperdaya harimau, ngapusi boyo, buaya bisa dikadalin, macem-macem. Ternyata sebenarnya kancil itu kancil niku kan mencurinya timun. Pertanyaannya kancil ramen timun buatan? Hah? Tidak, saya sudah ketemu sama orang yang pernah melihara kancil. Ternyata dikasih timun buatan doyan. Kalau wortel malah purun, kata pemiliknya. Wong saya juga belum pernah ngasih makan langsung ya. Tapi saya pegang itu. Saya kalau kayaknya masih punya fotonya itu. Jadi kancil ini tidak suka mencuri, tidak suka timun. Jadi untuk apa dia mencuri timun? Itu sama seperti orang korupsi melebihi keperluannya. Terus ngopo korupsi ngapusi itu buat apa? Uang orang itu makannya cuma segitu-gitunya saja. Kenapa kok dia harus nimbun harta? Rumahnya lebih dari 2, mobilnya 3, 5, terus tabungannya bermiliar-miliar rupiah. Itu buat apa? Akhirnya orang itu sibuk menimbun harta, bahkan mendapatkannya dengan cara yang haram, padahal 1 rupiah haram itu aja dosa, apalagi 1 miliar duit haram. Ya tetap dosa, malah tambah dosane, apalagi 1 triliun. Tapi karena tumbuh dengan cerita-cerita ngapusi, kancil mencuri timun dengan berbagai versinya, nanti tambah lagi legenda pundi Candi Prambanan, tambah lagi legenda, namanya legenda itu kan cerita karangan gitu. Tapi kalau kita biasa hidup dengan cerita ngapusi, akhirnya naudzubillah min dzalik muncullah generasi ngapusi. Bahasa liane ya korupsi. Ya, tengah Inggris bahasa Inggris memang corrupted ya, corrupted self, pribadi at corrupted person, corrupted individual, individu yang terkorupsi. Ya, dia mengalami kerusakan. Sampai perilakunya nggih korupsi niku tadi, karena menganggap mencuri itu nggak apa-apa. Oh, belum pernah ketemu belum pernah ketemu
neraka. Kalau di neraka kan nggak enak, Ibu nggih. Orang itu kalau maling tanah saja, itu Rasul ceritakan, besok tanahnya dikalungkan ke lehernya. Itu baru dikalungkan. Nah, belum tanah dikalungkan nggih abot nggih. Nek cuman nyurinya sauprit. Biasanya kalau nyuri tanah itu kan banyak. Jadi maling-maling tanah itu dengan berbagai cara itu besok paling menderita. Cuma kadang kita itu nggak menceritakan beratnya maling, beratnya mencuri, sehingga cuma kerupuk siji, cuma tempe siji, cuma 1000, lama-lama cuma 1.000, lama-lama cuma 1 yuto, lama-lama cuma 1 miliar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kisah-kisah ini akan membangun pola pikir yang sehat pada diri anak. Tentu kisah-kisah yang sahih. Oleh karena itu, menurut Dr. Aswaid, Bapak Ibu, kisah niku menempati peringkat pertama. Berarti ini yang paling utama sebagai landasan dasar, landasan asasi metode pemikiran tadi fikriyah yang memberikan dampak baik pada akal anak. Jadi cara merasa, cara berpikir anak itu akan beres kalau dia diberi kisah-kisah yang sahih. Anak dengarkan cerita Nabi Nuh dakwah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, muncul pribadinya sebagai besok aku pengen koyok Nabi Nuh, pengen koyok Nabi Ibrahim, pengen koyok Nabi Musa, pengen koyok Nabi Isa, pengen koyok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai muncul pertanyaan, kalau begini Rasul apa yang dilakukan, sehingga anak itu kebayang-bayang Rasulullah begini, aku yo pengen ngono kuwi. Karena kisah-kisahnya dimasukkan tiap hari, bukan kisah-kisah fiktif yang nggak jelas. Oleh karena itu kita perlu menceritakan, mengakrabkan anak-anak ini dengan kisah para nabi, kisah orang-orang soleh, kisah orang-orang yang Allah jamin kemuliaannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan temukan banyak kisah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi itu, kisah itu bisa mempengaruhi pemikiran seseorang, termasuk anak-anak. Mereka akan menyimak dengan penuh perhatian kisah-kisah yang diceritakan oleh kita sebagai orang tua kepada mereka. Sebagaimana dulu para sahabat yang tua, yang muda, yang kecil menyimak dengan sungguh-sungguh kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini petunjuk bagi kita kalau kita mau melahirkan generasi yang hebat, generasi para pemenang, generasi yang sukses dunia dan akhirat, maka perhatikanlah kisah-kisah, sampaikanlah kisah-kisah itu kepada anak-anak kita, baik secara langsung maupun secara tertulis. Ada catatan penting kata Dr. Swaid, yaitu kisah-kisah kenabian seluruhnya. Jadi kisah Nabi yang sahih itu seluruhnya berpedoman pada kenyataan, betul-betul terjadi di masa lampau, jauh dari khayalan, jauh dari khurafat, jauh dari gawen-gawen. Oh, gawen-gawen apa? Kok gawen? Jauh dari buatan, ya, itu asli. Dan kisah-kisah itu akan menanamkan keyakinan pada diri anak-anak itu tentang sejarah besar umat ini, sekaligus akan membangun keimanan dan keislaman dalam dada mereka yang akan memancar. Oh, jadi kayak mata air itu, menguatkan iman dan Islam, lalu kemudian akan memancar keluar. Akhirnya muncullah pribadi-pribadi yang kokoh dalam kebenaran.
Jadi pejabat-pejabat yang mau mengurusi rakyat, amanah ngurusi rakyat. Jadi pedagang-pedagang yang jujur, yang bukan hanya nyari untung dunia tapi nyari untung akhirat. Jadi guru akan jadi guru-guru yang mendidik sungguh-sungguh, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Bukan aku kan guru ngajarin yang sekolah, balik yang masyarakat gak gelem ngajar. Itu guru macam apa itu? Kalau dalam Islam guru ki yang ngajar, mau di rumah, mau di sekolah, di masyarakat, ya statusnya guru. Bukan ngajar kalau jamnya ngajar. Kalau dalam Islam ya guru. Begitu pula kalau orang itu jadi pedagang, dagangnya sama Allah, ya di mana-mana dia mikirnya dagang sama Allah. Gimana biar untungnya sampai akhirat. Sehingga tadi saya itu sebelum kesini mampir ke seorang pengusaha. Masya Allah, pengusaha ini diuji oleh Allah dengan sakit sampai harus cuci darah. Nah, tetapi yang dia pikirkan adalah gimana membuat kantornya ini menjadi pusat dakwah. Diubah ini gimana? Jadi untung sekaligus sampai akhirat. Jadi untungnya bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Mau dibikin warung kopi, mau dibikin warung sate, mau dibikin studio bla bla bla. Diterangkan. Jadi saya sampai diajak muter-muter. Sampai diajak, besok Ustadz Fatan ikut ngisi ya. Bismillah, insya Allah. Jadi pedagang muslim itu ya di mana-mana mikirkan gimana agar Islam ini untung. Pendidik muslim gimana agar pendidikan ini berlangsung di berbagai tempat dan seterusnya. Terus ngoten nggih Bapak Ibu nggih, cerita-cerita ini yang kita ceritakan, kita bacakan kepada anak akan menjadi bekal mereka untuk mengarungi kehidupan. Nah, makanya nanti tolong dicek di rumah piyambak, di rumah jenengan itu ada enggak buku-buku cerita-cerita yang sahih, cerita para nabi, cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cerita para ulama, cerita para ilmuwan Islam, cerita para pahlawan Indonesia yang gagah berani. Nanti anak-anak ternyata nggak kenal kalau kita itu pernah punya jagoan-jagoan keren. Nggak kenal Wali Songo, kenali Wali Songo itu iso mabur. Ya. Aiwan, kamu kalau ingat Wali Songo gimana Aiwan? Iso mabur, bisa ngubah, bisa ngubah apa Wan? Bisa ngubah pasir jadi emas. Lah itu kan cuman gambaran kesaktian dalam, tapi bukan maknanya terus beneran kayak gitu. Karena Islam tidak pernah menang dengan cara kayak gitu. Itu Rasul bisa. Tetapi kemenangan Islam adalah dengan akal, dengan pikiran, dengan Quran yang mengajak kita berpikir benar, sehingga beramal dengan cara berpikir yang benar. Terus nanti lupa kalau kita itu pernah punya orang-orang hebat seperti Diponegoro, atau sebelum Diponegoro Sultan Hamengkubuwono kaping setunggal ya, pendiri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berani melawan Belanda. Sebelumnya ada Sultan Agung yang berani melawan Belanda awal dan kemudian membuat banyak perkembangan pesat di dalam Islam di Pulau Jawa secara khusus. Nanti di Sumatera kita perlu kenal dengan Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambosai. Kemudian di Aceh kita perlu kenal dengan sinten? Cut Nyadin, Cut Meutia, Teuku Umar, Panglima Polim. Nanti Sulawesi kita perlu kenal dengan Patimuran itu Sulawesi nggih? Patimuran itu Islam ya insya Allah ya menurut riwayat ya. Belum nanti Syekh Yusuf Al-Makassari dibuang sampai Afrika, di sana tetap dakwah. Nah, jadi sampai di Afrika Selatan itu ditemukan makam beliau. Belum nanti kalau ke Kalimantan kita ketemu. Jadi jagoan-jagoan kita ini banyak. Kita harus saling mengenal. Indonesia ini telah melahirkan para pahlawan luar biasa, baik digelari pahlawan maupun tidak. Karena pahlawan kan orang yang insya Allah mendapat pahala, nggih.
pahlawan kan berarti orang yang mendapatkan pahala. Nggak perlu digelari, nggak apa-apa. Tetapi mereka telah berjuang untuk Indonesia ini. Makanya Bapak Ibu, termasuk di bidang pendidikan dan dakwah. Tadi saya baca buku riset Pak Wiji Saksono tentang Wali Songo. Wali Songo itu sebenarnya menurut sebagian pendapat bukan Songo dalam bahasa Jawa, tapi dari kata wali sana. Ada dua pendapat. Prof. Adnan mengatakan sana dari bahasa Arab sana, artinya Mahmud, terpuji mulia, berarti wali-wali yang terpuji yang mulia. Pendapat yang lain itu sana dari bahasa Sanskerta, artinya wilayah atau daerah. Makanya ada Sunan Gunung Jati karena dakwanya di Gunung Jati, Sunan Kudus karena dakwanya di Kudus. Jadi ada dua pendapat sebenarnya. Wali Songo itu bukan dari kata Songo, tapi dari kata sana, wali sono, wali sana. Maksudnya wali yang terpuji atau wali yang menduduki suatu wilayah dakwah. Ya kayak Sunan Tangkilan. Wah, kan keren ya. Sunan Godean. Itu bener nih. Pasti ada yang dakwah di sini. Cuman kadang kita nggak kenal. Harus kita kembalikan lagi. Oh dulu ada di Ponorogo, cari riwayatnya. Ada makamnya enggak, ada petilasannya enggak, ada anak turunnya enggak, kita naikkan lagi. Kalau perlu nama-nama jalan itu kita kasih nama-nama orang-orang soleh. Biar orang-orang sini, ya bukan hanya Tangkilan, orang jalan ini kok Sunan apa jalan ini kok sinten nonton gitu nggak dengar tahu sih. Kenapa? Pak Narto itu. Itu kenapa? Ya karena ini aktivis dakwah ini dulu. Sehingga kita ini menghidupkan ini loh masyarakat kita dengan cerita-cerita kepahlawanan, bukan cerita-cerita kerusakan. Isen nek gemen simbahe soleh, Simba iki gaene dakwah nglawan Belanda, lah kok saiki malah tukang mabuk, kan jadi malu. Habisnya nek ketemu mbahmu piye? Apa ra isin kowe? Jadi kita ingatkan lagi bahwa bangsa ini bangsa yang lahir karena tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh dakwah. Sing gelem ngajarkan pendidikan kan nggak harus di sekolah formal. Ya kayak gini nih pendidikan, jenengan TPA pendidikan. Ini saya dengar dari Nato tadi ada apa malam Ahad nggih. Bapak-bapak ada tahsin. Nah itu pendidikan itu. Jenengan harus bangga ada tahsin. Ibu-ibu jangan tahsin. Damel. Nanti kalau bingung boleh kerjasama dengan Sajadah, kan banyak tim putrinya nanti sepekan sekali kesini kan gampil, tapi khusus emak-emak. Berapa orang tenang apa di Wirokraman sudah jalan, di Sarolatan juga setahu saya ada. Pokoknya kita hidupkan kampung kita dengan Al-Quran, karena memang Rasulullah menyampaikan kepada kita Quran itu bisa mengangkat derajat kemuliaan sekelompok manusia dan juga menghinakan, merendahkan, menjerumuskan kelompok lain yang nyepeleke Al-Quran. Yarfa'illahu bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u biha al-akharin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kisah-kisahnya yang sahih, kisah-kisah para ulama dan orang-orang soleh adalah sarana terbaik untuk menanamkan keutamaan dalam jiwa, dapat mendorong diri untuk kuat memikul tanggung jawab perjuangan dalam meraih tujuan mulia. Coba kalau anak-anak muda kita diceritakan gagahnya di Ponorogo, tidak mau menyerah walaupun diiming-imingi hadiah oleh penjajah. Jadi kan nggak mungkin dia akan, mohon maaf nggih, pejabat yang korupsi kan nggak mungkin. Wong dia itu dapat kesempatan jadi sultan aja nggak mau, kesempatan dapat harta dia nggak mau. Dia tinggalkan Tegalrejo, dia tinggalkan istananya, dia tinggalkan hartanya demi perjuangan. Sekarang namanya harum, mewangi, semerbak sebagai pahlawan yang dipuji bukan hanya di Indonesia tapi bahkan di luar negeri. Sosoknya itu luar biasa. Nah,
Ini kalau kita ceritakan kisah-kisah seperti ini akan membangun keutamaan pada diri tiap orang, dan lalu mereka akan punya kemampuan memikul tanggung jawab. Kisah-kisah ini bisa menuntun anak maupun manusia untuk meneladani mereka ini, para tokoh istimewa ini, dan kemudian rela berkorban agar sampai pada tingkatan mereka. Jadi kalau kita sudah biasa, anak-anak kita mendengar kisah-kisah hebat, saya itu bayangkan nggih, kalau anak-anak kita ini akrab dengan kisahnya. Kalau Jogja nggih, Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono kaping setunggal yang HB1, kemudian nanti akrab dengan sinten tadi Diponegoro, akrab dengan Panglima Muda namanya Sentot Alibasa, saya punya bukunya ini. Kemudian akrab lagi dengan Indonesia, mriki Jogja niki sinten melih? Sudirman, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukan, kita tuh punya pahlawan banyak sekali. Yang ibu-ibu akrab dengan kisahnya Nyi Ahmad Dahlan. Sinten melih, Bu? Sinten? A.R. Fakhruddin. Akhirnya kita ini jadi, iya ya, kita ini punya tokoh hebat-hebat ya. Mungkin Pak R pernah ngisi sini nggih? Mungkin nggih. Nanti dereng. Ini masjidnya mulai berdiri kapan nih? Loh, kok mboten ngertos niku pripun jenengan niki? Hah? Birokraman kali mriki duluan pundi? Birokraman dulu. Nek mriki berdiri tahun pinten? Wah, ini. Lah sejarah masjid mawon kesupen mulai sejarah bangsa mengke. Ayo Mas Iwan, cari kapan masjid ini pertama kali berdiri. Lalu jenengan mawon sejarah masjid mawon mboten nampal mulai sejarah sanesipun mengke. Padahal sejarah itu akarnya kekuatan umat, nggih. Nanti kita cari nggih. Kalau perlu kita tulis nanti. Kapan berdirinya, mosok nembe 90-an apa nilang niku pripun niku. Harus mulai dicari niki. Mbah Tujo yang di Wirokraman itu waktu muda jadi remaja masjid itu pernah ngundang Pak R. Fakhruddin ngisi pengajian di Wirokraman. Itulah kenapa mungkin terus pondok pesantren Sajadah di situ ya. Doanya para pejuang itu kadang kayak gitu. Makanya jenengan itu mungkin perlu ingat-ingat, ini kenapa kok masjid ini berdiri di sini, tahun berapa, bagaimana perjuangannya. Karena jenengan juga harus husnudzon, kok ada pengajian rutin di sini, lalu bahkan ada tahsin, itu berarti ada orang-orang soleh yang pernah doakan masjid jenengan ini, pasti ada. Kenapa? Karena memang itulah cara Islam berkembang. Islam ini Bapak Ibu nggih, berkembang dalam penelitian para ulama dan sejarawan itu karena dakwah. Jadi jenengan ini sekali lagi kalau niki momane ngajak-ngajak orang, itu targetnya jangan biar mau mboten. Jenengan pokoknya tiap ada kajian itu ngajak tonggone, ngajak kenalane, ngajak keluargane. Targetnya itu ngajak, bukan purun, karena sudah dapat pahala ngajak gitu. Jenengan kan itu ganjaran ngajak, orangnya itu yang diajak mau atau tidak itu urusan belakang, nggak penting itu. Pokoknya ngajak terus, tiap ada pengajian diajak, yang muda-muda juga diajak. Iki bekal sok ben nek mati iki sing arep mbok gawa apa? Duit ora digawa mati, motor ora digawa mati, mobil ya ora dikubur karo kowe, sing digawa iki ganjaran Nduk. Ngoten pokoknya terus diajak. Targetnya jangan mau. Targetnya itu pokoknya itu ganjaran ngajak. Pun ngoten mawon. Dek purun nggih alhamdulillah, mboten purun nggih alhamdulillah wong sing penting itu ganjaran nggih. Nah, makanya saya itu tadi baca ulang sejarah Wali Songo, risetnya Pak Wiji Saksono, sampai beliau itu baca buku bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Belanda, menguasai 5 bahasa.
Dan kemudian beliau menunjukkan bahwa memang kekuatan suatu bangsa itu karena dakwah dan pendidikannya. Maka itu jenengan harus akrab lagi dengan tokoh-tokoh pendidikan Indonesia, tokoh-tokoh dakwah Indonesia. Karena dakwah kali pendidikan kayak sami. Nah, dakwah itu pendidikan, pendidikan itu ya bagian dari dakwah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kisah-kisah ini ayo kita gali secara serius, terutama di dalam Islam ini, karena semua nabi itu milik kita, itu cerita kita. Rasulullah itu milik kita, itu nabi kita. Ulama-ulama dari dunia manapun itu milik kita, karena kita ini satu umat, terutama yang berasal dari Indonesia. Ini harus kita hidupkan kembali. Kalau perlu itu ada perpustakaan yang isinya kisah-kisah para pejuang pendidikan dan dakwah Indonesia. Nah, jadi biar akrab anak-anak kita ini dengan tokoh-tokoh kita yang istimewa. Demikian nggih, mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.